Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia ini, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ahabbul buqa'i ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjidnya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ketaatan kepada Allah, dalam limpahan taufik, dalam limpahan nikmat-nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah agar sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di majlis ini, Allah kelak kumpulkan kita juga di surganya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka kami haturkan jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan yang bermanfaat ini, dan juga kepada DKM Masjid Ibrahim bin Muhammad dan seluruh pihak-pihak yang terlibat, yang kita tidak tahu siapa orang-orang yang ada di balik mereka, namun diyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka, dan semoga Allah membalas seluruh jerih payah mereka, seluruh kebaikan-kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat. Ikhwani billah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pertemuan sore hari ini berkaitan dengan membongkar, menelanjangi sebuah kesesatan dari satu sekte yang muncul di dalam tubuh kaum muslimin. Bahkan ini merupakan sekte pertama yang menyempal dari kaum muslimin. Membahas tentang kelompok yang satu ini tentu tidak cukup hanya satu pertemuan saja. Karena di sini hanya sedikit kita sampaikan tentang beberapa kerusakan-kerusakan mereka, syubhat-syubhat mereka, dan bantahan-bantahan terhadap pemikiran-pemikiran mereka yang rusak. Mungkin kalau bisa disimpulkan, pembahasan kita pada sore hari ini membantah syubhat firqah Khawarij. Yang pertama, dalam segi atau dari sisi takfir, ya, syubhat mereka tentang vonis pengkafiran. Kemudian yang kedua, tentang masalah berhukum atau pemimpin yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, apakah kafir atau masih dianggap sebagai pemimpin yang wajib untuk didengar dan ditaati. Terus kalau ada waktu, insya Allah kita bahas juga tentang jihad yang selama ini didengungkan oleh mereka, diteriakkan oleh mereka. Apakah jihad mereka di atas ilmu benar-benar seperti jihadnya Nabi SAW dan para sahabat,
Atau bagaimana kalau dibandingkan dengan jihadnya ahli sunnah wal jamaah? Motivasi kita membahas tentang kesesatan suatu kelompok tentu bukan karena berangkat dari kebencian kita terhadap kelompok tersebut, bukan berangkat dari ingin memecah belah barisan kaum muslimin, tidak. Namun kita hanya sekedar mengikuti prakteknya para salafus soleh terdahulu. Mereka bukan hanya sekedar menjelaskan tentang jalan kebenaran, mereka juga menjelaskan tentang jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan kesesatan. Karena itu manhaj dalam beragama, metode dalam beragama. Nggak cukup kita ini taklim, belajar, cuman sekedar urusan-urusan yang berkaitan dengan jalan kebenaran, berkaitan dengan sunnah saja. Adapun yang berkaitan dengan lawannya seperti kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, firqah-firqah yang ada dalam Islam, kita nggak mau tahu, kita nggak mau belajar. Ini metode yang keliru, metode yang salah. Para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dijelaskan sama Allah jalan yang lurus itu apa? Dijelaskan menjadi dua. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atasnya. Jadi dijelaskan jalan kebenaran ini. Apakah cukup titik atau koma? Koma. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi dijelaskan jalan kebenaran, harus dijelaskan juga jalan kesesatan. Karena ada sebagian orang yang alergi ketika kita membahas tentang firqah-firqah sesat, pemikiran-pemikiran menyimpang, ada yang alergi. Ini Ustaz kok senengannya eker-ekeran, seneng apa nggak mau Islam itu rukun, damai, senengannya bantah ini, kok suka cari ribut. Bukan cari ribut. Ini disebutkan oleh para ulama sebagai bentuk penolong atau pertolongan kita terhadap agama Allah, penjagaan kita terhadap kemurnian syariat Nabi Muhammad SAW yang telah dinodai oleh ahli bid'ah dan yang satu spesies dengannya. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Mereka gencar membantah pemikiran-pemikiran menyimpang untuk memurnikan ajaran Islam ini dari kotoran-kotoran penyimpangan-penyimpangan tersebut. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam Ahmad, rajulun yusalli wa yasumu wa ya'takif ahabbu ilaika min ayyatakallama fi ahli bidah. Wahai Imam Ahmad, ada seorang yang rajin sholat, puasa, rajin iktikaf gitu. Yes, cuma sholat gitu dok dia, sholat, puasa, zakat, sholat, puasa, haji, ibadah terus. Mana yang kau senangi? Orang yang modelnya cuma gitu dok, atau orang yang dia itu gemar membantah ahli bidah, gemar menelanjangi kesesatan ahli bidah? Mana di antara dua orang ini yang lebih kau sukai? Kata Imam Ahmad, idza kana yusalli wa yasumu wa ya'takif fakana li nafsihi. Kalau dia itu sholat, puasa, i'tikaf, pahalanya cuma berlaku buat siapa saja? Ya cuma dirinya saja. Hanya berhenti sampai dirinya saja. Wa amma idza takallama fi ahli bidah. Adapun kalau dia berbicara tentang ahli bidah, ya, maka kata beliau, fa innama huwa lil muslimin. Ini kebaikannya untuk seluruh kaum muslimin. Wa hadza afdal, dan ini yang lebih afdal, kata beliau. Nah, ini kenapa kita membawakan tema-tema seperti ini juga, disebabkan karena hari-hari belakangan ini isu-isu tentang khawarij yang disematkan kepada ahlu sunnah wal jamaah, kepada orang-orang yang berpegang dengan pemahaman para salaf, mulai dihembuskan oleh orang-orang yang memang benci dengan manhaj salaf, benci dengan ahli sunnah wal jamaah, sehingga muncul statement-statement ngawur dari orang-orang yang katanya berpendidikan, mengatakan bahwa ahlu sunnah atau yang mereka sebut dengan wahabi itu pintu masuk terorisme, pintu masuknya radikalisme, maka harus diberamus, harus dibabat habis, harus dihabisi katanya.
Padahal justru Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling terdepan membantah para teroris, membantah orang-orang yang memiliki pemikiran Khawarij. Tidak kita dapati dakwah yang paling dibenci oleh para teroris, yang bikin teroris gregetan, melainkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ad-dakwah as-salafiyah. Bahkan negeri kita juga, pemerintah negeri kita melalui BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mempercayakan kepada seorang ulama yang beliau ini termasuk di antara ulama-ulama yang berada di atas manhaj salaf, atau yang mereka disebut sebagai kebanyakan orang dengan Wahabi katanya. Dipercaya oleh BNPT untuk menasehati para narapidana terorisme di Nusa Kambangan. Ada yang tahu siapa beliau? Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Beberapa kali beliau diundang oleh BNPT untuk secara khusus menasehati terpidana terorisme, radikalisme yang terpapar virus-virus Khawarij di penjara-penjara di negeri kita, di Nusa Kambangan. Maka kalau memang ad-dakwah salafiyah itu adalah pintu-pintu masuk terorisme, nggak mungkin Syekh Ali Hasan Al-Halabi secara khusus diundang untuk membantah atau mengcounter pemikiran-pemikiran mereka. Ya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahayanya juga kenapa kita gencar memperingatkan, mengedukasi kaum muslimin tentang bahaya Khawarij. Bahayanya karena Khawarij ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Mereka ini menampilkan zuhud. Ya, mereka menampilkan kepada kaum muslimin perilaku-perilaku zuhud terhadap dunia, gak mau kemewahan-kemewahan dunia. Pernah dengar ininya Usama bin Laden? Ya, Usama bin Laden ini, Bin Laden Corporation itu sebuah perusahaan yang terkenal ya. Ya, perusahaan yang kaya raya, keluarganya itu melimpah ruah kekayaannya. Tapi ternyata Usama memilih untuk meninggalkan kemewahan itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi musuh-musuh Allah. Orang awam tertipu. Ini orang kaya tapi meninggalkan kekayaannya untuk berjihad. Demikian juga mereka ini menipu kaum muslimin dengan banyaknya ibadah yang mereka kerjakan. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tatkala beliau diutus oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib menuju ke Harura, tempat base campnya orang-orang Khawarij ketika itu. Abdullah bin Abbas mendapati orang-orang Khawarij ini, kata beliau, ma ra'aitu qauman asyadda ijtihadan minhum. Aku tidak pernah melihat ada suatu kaum yang lebih bersemangat untuk melakukan ibadah melebihi mereka, melebihi orang-orang Khawarij ini. Bahkan Abdullah bin Abbas menyebutkan dengkul-dengkul mereka seperti dengkulnya unta. Tahu dengkulnya unta itu? Ngapal. Saking lamanya, saking banyaknya mereka sujud. Mata-mata mereka merah, kantung-kantung mata mereka tebel-tebel, karena banyaknya mereka ini begadang melaksanakan sholat malam. Qawwamul lail, sawwamun nahar. Mereka malamnya sholat malam, paginya mereka berpuasa. Mata mereka nangis, ada bekas debu. Jadi banyak garis-garis gitu. Pipi mereka tuh banyak garis-garisnya. Maksudnya banyak menitikkan air mata. Ini kalau muka kena debu, terus kena air mata kan bekas ya. Kalau kering itu garis-garis. Itu yang dilihat sama Abdullah bin Abbas, orang-orang Khawarij. Luar biasa ibadahnya. Nah, ini menipu sebagian awamul muslimin, sebagian kaum muslimin yang nggak tahu tentang kesesatan mereka, tertipu dengan slogan-slogan atau sifat-sifatnya orang-orang Khawarij. Apalagi mereka meneriakkan jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, semakin banyak di antara kaum muslimin yang tertipu. Bahayanya juga orang-orang Khawarij ini, kesesatan mereka bukan cuma dalam masalah akidah, tapi kesesatan mereka itu bisa membuat keamanan negara menjadi hilang, bisa menjadikan nyawa seseorang jadi melayang, menjadikan suatu negara jadi prahara, gejolak. Beda sama kelompok-kelompok yang lain seperti Mu'tazilah, atau seperti, ini bukan kita bela mereka, enggak, Jahmiyah. Ya, kesesatan mereka dalam perkara akidah. Ya, kerusakan-kerusakan mereka dalam perkara akidah.
Namun kalau Khawarij, kalau mau ditambahkan lagi dengan Syiah Rafidhah, karena Syiah Rafidhah sama Khawarij ini mohon maaf seperti kotoran dibelah dua. Iya, podo persis. Ini sama-sama membuat suatu negara menjadi negara yang tidak aman karena mereka gemar berbuat onar, gemar berbuat kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin. Dan kemudian juga yang terakhir dari mukadimah ini, bahwasanya Khawarij ini senantiasa ada sampai akhir zaman, meskipun nama mereka berbeda-beda. Memang nggak ada ya kelompok secara resmi menamakan diri mereka sebagai Khawarij. Pernah nemu antum? Anak kayaknya nggak pernah nemu. Ada kelompok gitu. Ada kelompok gitu mendeklarasikan Nahnul Khawarij. Pernah dengar gitu? Kamilah orang-orang Khawarij. Nggak ada kan? Namanya mesti yang bagus-bagus kan? Daulah Islamiyah fil Irak wa Syam, negara Islam di Irak dan Syam, ISIS, Islamic State. Mestinya Khawarij State, bukan Islamic State. Al-Qa'idah. Nah, yang ditampilkan nama-nama yang bagus-bagus. Jamaah Ansarut Tauhid, Ansarut Daulah, Jamaah Islamiyah. Namanya membuat sebagian orang tertipu. Bagus namanya ya. Maka kata para ulama, jangan melihat dari nama, lihat dari hakikatnya. Nama bisa berubah-berubah satu dengan yang lain, tapi hakikatnya satu, mereka Khawarij, sampai hari kiamat pun mereka Khawarij. Wa in ikhtalafatil asma wal alqab. Meskipun namanya berubah-berubah, julukannya berubah-berubah, Khawarij tetaplah Khawarij. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Khawarij. Dan tidak didapati ya, kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam, tidak didapati mereka itu disebutkan oleh Nabi SAW namanya secara gamblang, secara tegas, kecuali Khawarij toh. Hanya Khawarij satu-satunya firqah yang namanya disebutkan secara gamblang oleh Nabi SAW. Syiah nggak pernah Nabi menyebutkan secara gamblang, enggak. Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, dan firqah-firqah yang lain di dalam Islam, tasawuf, sufi, tidak pernah disebutkan secara gamblang langsung namanya oleh Nabi SAW, kecuali Khawarij yang disebutkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Khawarij ini memang punya perhatian khusus di dalam Islam. Baik, kita baca beberapa hadis-hadis, enggak semuanya, karena banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Khawarij. Baik, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah, la yujawizu imanuhum hanajirahum, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah." Kata Nabi, akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang mereka ini umurnya masih muda belia, tapi sufahaul ahlam, bodoh, akalnya cetek, nggak bisa mikir panjang. Nah, itu ciri yang sudah disebutkan Nabi SAW dan terjadi sampai hari ini. Teroris-teroris yang ada, yang pernah antum dapati mereka umurnya sudah lanjut usia? Enggak, mereka anak-anak muda yang modal semangat. Memang anak muda ini semangatnya membara ya. Dicucuk sidik wis muruk. Apa bahasa kita? Hah? Diobong sidik wis muruk anak-anak muda. Nabi sendiri mengatakan hudatsaul asnan sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan sebaik-baik ucapan. Maksudnya ucapan yang keluar dari lisan mereka, qala Allah, qala Rasul. Bahkan mereka kebanyakan adalah para penghafal-penghafal Al-Quran. Tahu pembunuhnya Ali bin Abi Thalib? Khawarij. Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Beliau ini adalah seorang pengajar Quran yang pernah ditugaskan ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ya, beliau pengajar Quran, seorang hafid. Tapi awas, jangan salah artikan. Waduh Ustaz, berarti kita mencurigai para penghafal-penghafal Quran. Enggak, jangan gitu cara memahaminya, bukan. Nabi menyampaikan itu
supaya kita tidak tertipu. Meskipun hafal Quran, meskipun mereka ini hafal hadis, rajin ibadah, itu tidak menjadi jaminan mereka di atas kebenaran. Itu maksudnya Nabi. Ya, bukan berarti yang rajin sholat, kemudian yang hafal Quran, kemudian yang banyak ibadah, itu sudah pasti cirinya teroris. Enggak, seperti ucapan seorang yang pernah berkata demikian. Kalau ada anak yang rajin datang ke masjid, nah itu diwaspadai, ciri-ciri teroris katanya. Enggak nyambung. Kembali di hadits ini, Nabi mengatakan mereka membaca Al-Quran, tapi keimanan mereka tidak sampai kerongkongan, tidak melewati kerongkongan. Artinya apa yang mereka baca dari ayat-ayat Al-Quran tidak mereka pahami sebagaimana mestinya. Hanya kata-kata yang keluar saja, tapi apa yang diucapkan tidak mereka pahami dari Al-Quran. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama, menyimpang dari agama sebagaimana anak panah melewati sasarannya. Kamu tahu anak panah ketika ditembakkan itu biasanya yang benar mancep di sasarannya. Nah, itu benar. Tapi ternyata Nabi menggambarkan orang Khawarij ini anak panahnya tembus. Jadi melewati sasarannya itu tadi. Ini menggambarkan betapa melesatnya mereka jauh dari batasan-batasan agama ini. Dan itu termasuk sifat mereka, ghulu. Ya, ifrat, berlebih-lebihan dalam agama. Kemudian Nabi mengatakan, dimanapun kalian jumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Karena pembunuhan terhadap mereka itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah di hari kiamat kelak. Nah, ini tentu nas-nas yang berkaitan dengan bunuh, membunuh, hukum, menghukum. Ini wewenangnya siapa? Penguasa, wewenangnya pemimpin. Ya, menghukum, membunuh, mengeksekusi orang-orang yang memang terbukti melakukan tindakan-tindakan terorisme. Ini wewenangnya pemimpin atau aparat-aparat yang memang ditugaskan oleh penguasa. Dan antum nggak usah kasihan jemaah. Ada kalau seorang yang terpidana teroris dihukum mati, ya dihukum mati oleh penguasa, jangan antum katakan kasihan penguasa ini memang zalim, kan mereka masih punya istri, dia masih punya anak, kasihan dia dibunuh, kasihan dia dieksekusi mati. Jangan merasa kasihan, itu sudah benar sesuai dengan sabda Nabi SAW. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian dapati mereka, bunuh mereka. Benar sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dan jangan merasa kasihan. Bayangkan ketika si teroris ini berhasil melakukan aksi-aksinya, berhasil melakukan perbuatan-perbuatannya, apa enggak lebih kasihan lagi? Berapa banyak nyawa yang melayang, berapa banyak darah yang tertumpah akibat perbuatan-perbuatannya. Ada orang nggak melihat dari sisi ini, ngelihat dari sisi kesian narapidananya ini dieksekusi. Dan hadis berikutnya Nabi mengatakan, yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim. Kata Nabi, akan muncul di tengah-tengah kalian suatu kaum yang apabila kalian melihat mereka, melihat salat mereka, maka kalian akan meremehkan, menganggap remeh puasa kalian sendiri. Dan apabila kalian melihat puasa mereka, kalian akan meremehkan puasa kalian. Dan apabila kalian melihat amalan-amalan mereka, kalian akan meremehkan amalan mereka, amalan kalian. Nah, ini tadi Khawarij itu rajin beribadah, tapi tidak ada jaminan yang rajin beribadah itu sudah pasti di atas kebenaran. Tidak. Kebenaran diukur bukan dari banyak-banyakan ibadah, tapi kebenaran diukur dari kesesuaian dengan dalil. Ittiba'nya kepada Nabi SAW itu ukuran kebenaran, bukan banyak-banyakan ibadah. Nanti akan lebih tegas ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala tentang larangan kita tertipu dengan orang-orang Khawarij yang menampilkan ibadah-ibadah yang Masya Allah banyaknya. Karena dalam Islam konsepnya bukan banyak-banyakan ibadah, tapi baik-baikan ibadah. Allah mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, yang paling banyak, enggak, tapi ahsanu amala. Apa ahsanu amala? Kata para ulama, akhlasuhum wa aswabuhu lillah, yaitu yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling sesuai
wa aswabu li Rasulillah, yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita ringkas di hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang Khawarij dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah termasuk di antara makhluk Allah yang paling buruk, ciptaan Allah yang terburuk. Tuba liman qatalahum wa qataluh. Beruntunglah orang-orang yang membunuh mereka atau yang dibunuh sama mereka. Yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai'. Orang-orang Khawarij ini mereka mengajak untuk berhukum dengan hukum Allah, mengajak kepada kitabullah, namun mereka sama sekali tidak memiliki bagian dari kitabullah itu. Mereka bukan termasuk ahlul Al-Quran, ahli Quran, tapi omongannya, Masya Allah, mengajak orang untuk berhukum dengan hukum Allah, wajib menegakkan syariat Allah, padahal mereka sendiri jauh dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Ada dua tafsiran dari para ulama. Yang dimaksud anjing-anjingnya neraka, yang pertama, memang mereka nanti di akhirat akan diserupakan dengan anjing, atau bentuk mereka benar-benar oleh Allah dijadikan bentuk anjing sebagai penghinaan atas orang-orang Khawarij. Atau yang kedua, mereka disifati seperti anjing. Mereka tetap bentuknya manusia, tapi perilakunya atau disifati seperti anjing. Ini berlaku kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan hukum perbuatan. Karena orang-orang Khawarij di dunia ini gemar merugikan orang lain, gemar membuat teror kepada orang lain, menggolimi saudara-saudaranya. Maka demikian pula di akhirat mereka disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadi anjing, karena sifatnya anjing itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, Khawarij anjing-anjing neraka. Ada yang bisa membawakan terjemahan yang lebih halus dari ini? Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij anjing-anjingnya neraka. Soalnya kita diprotes sebagian orang, Ustadz kok kasar, Ustadz kok keras, Ustadz. Ada yang bisa datangkan kata-kata yang bisa mewakili hadis ini, tapi halus, penuh adab, penuh santun dan sopan. Ada yang bisa? Apa? Apalagi sih anjing? Ada yang lebih halus dari anjing apa? Antum yang bawa Quran terjemahan, jamaah, kita kalau ketika kajian kita mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya ucapan firman Allah, dan sebaik-baiknya ucapan manusia ucapannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah kita, paten, nggak bisa diganggu gugat. Yang nggak terima pulang nggak apa-apa. Ucapan siapapun tidak lebih baik daripada ucapan Nabi Muhammad SAW. Mau ustadz siapa, mau ulama siapa, mau syekh siapa, tidak lebih baik ucapannya dari ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi mengatakan al-khawariju kilabu ahli nar, siapa di antara orang mukmin yang ngakunya mukmin berani mengatakan ini ucapan kotor, ucapan kasar, gak ada akhlaknya, gak ada sopan santunnya? Siapa yang berani ngomong seperti itu? Kecuali memang orang-orang yang merendahkan sunnah Nabi, merendahkan hadis Nabi SAW. Gak ada pengagungannya terhadap hadis Nabi SAW. Nah, kita ketika menggunakan hadis ini sebagai judul kajian, yang protes bukan orang awam. Kalau orang-orang awam yang protes, oke lah, ya, karena mereka nggak tahu kalau ini adalah hadis Nabi SAW. Yang protes sekelas ustadz, bayangkan. Dan dia mengatakan kok judulnya serem ya, ada kata-kata anjing katanya. Padahal anak muda saja, anak-anak gaul, mereka nggak berani ngomong anjing, tapi mereka dipelesetkan menjadi anjay.
Ini kan gitu, atau anjing gitu. Ini kok dengan lantang mengatakan anjing. Oh, berarti kalau kata-kata anjing ini sudah pasti otomatis kasar. Sama sekali nggak boleh digunakan gitu. Coba Anda yang punya mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya, karena kita bicara soal terjemah. Anda buka di dalam surah Al-A'raf. Yang HP-nya ada mushafnya, dibuka surat Al-A'raf. Ayat 176. Allah mengatakan famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw yatrukhu yalhath. Ketemu ayat 176. Saya minta yang ada terjemahnya. Ketemu? Ketemu. Nah, coba dibaca terjemahnya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya. Cukup. Nah, jadi diterjemahkan apa adanya. Disebutkan al-kalb, famathaluhu kamathalil kalb. Permisalan mereka seperti anjing. Ya disebutkan, gak ada masalah anjing. Memang terjemahnya terjemahan anjing. Ada yang kepanasan. Kok kasar Ustaz, kok keras. Ya afwan ya. Nanti kalau lagi-lagi saya bikin judul, aslinya bukan khawarid anjing-anjing neraka, khawarid asu-asunya neraka. Gitu. Ini musibah. Ucapan Nabi SAW dianggap sebagai ucapan yang kotor atau ucapan yang kasar. Kalau orang awam, oke lah, nggak apa-apa. Antum belum tahu kalau itu ucapan Nabi yang mulia, yang akhlaknya dipuji sama Allah. Nggak ada yang lebih tinggi akhlaknya daripada akhlak Nabi. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi. Paling polnya akhlak manusia Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lebih tinggi daripada beliau. Itu akidah kita. Terus ngeles. Oh, yang saya kritik itu bukan hadis Nabi, tapi yang saya kritik itu judul kajiannya. Orang kalau ngeles itu ya ngeles yang rodok pinter gitu. Mau ngeles-ngeles yang bagus, ngelesi bahasa Arab kah, ngelesi matematika kah, itu bagus. Nah, kalau ngeles-ngeles kayak gini jelas-jelas itu judul diambil dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Ente seorang ustadz dengan gelar yang mentereng, masya Allah. Kok baru tahu kalau itu dari Nabi SAW? Iya, soalnya nggak ada kata-kata Nabi bersabda atau hadis riwayat ini. Kan itu langsung judulnya khawarid anjing-anjing neraka. Ini kita lagi bikin makalah atau kita lagi bikin judul kajian? Ya. Ini kita sangat menyayangkan ya kondisi orang-orang seperti ini, mengedepankan akhlak-akhlak ya, namun ternyata dia yang kurang akhlak kepada Nabi SAW. Mengatakan anak muda lebih berakhlak daripada Nabi, karena anak muda nggak mau mengatakan anjing tapi diplesetkan menjadi lebih halus anjim. Tapi kok Nabi dengan kerasnya mengatakan al-kalb atau al-kilab, khawarid anjing-anjing neraka. Enggak. Ya, nggak boleh Anda beranggapan ini ucapan yang kotor, ucapan yang kasar dan lain sebagainya, karena itu berarti bentuk kekufuran kepada Nabi SAW, kekurang ajaran kepada beliau. Nah, maka kalau Nabi mengatakan mereka anjing-anjing neraka, berarti memang pantas. Itu sebuah hal yang memang wajar, lumrah. Khawarij sepak terjang yang memang brengsek, ya pantas dihukumi sebagai anjing-anjing neraka. Maka kalau ada yang kepanasan, khawarij divonis sebagai anjing-anjing neraka, ya berarti dia salah satu dari wallahu a'lam. Ya. Kemudian hadis selanjutnya Nabi mengatakan la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal. Mereka senantiasa keluar. Khawarij ini senantiasa bergentayangan sampai nanti kelompok terakhir mereka akan keluar bersama ad-dajjal. Jadi hati-hati, ada syubhat sebagian orang mengatakan khawarij itu sudah nggak ada, khawarij sudah punah. Khawarij adanya cuma di zaman sahabat saja. Enggak, si onok sampai saiki.
dan terus bergentayangan sampai akhir zaman. Ya, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tapi zaman dimulakan oleh Allah. Imam Al-Ajuri rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Fala yanbaghi liman ra'a ijtihada khariji qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam am ja'ira fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qitalal muslimin fala yanbaghi lahu ay yaghtarra bi qira'atihi lil Qur'an wala bi tuli qiyamihi fi shalah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhabal khawarij." Kata beliau, enggak boleh bagi seorang muslim tatkala dia melihat ada seorang khawarij yang mengeluarkan pendapat-pendapatnya, mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya, padahal diketahui dia ini orang yang khawarij. Apa cirinya orang khawarij? Qad kharaja ala imam, dia memberontak kepada penguasa, tidak lagi menganggap pemimpin sebagai penguasa yang sah untuk didengar dan ditaati. Ini ciri khawarij. Apalagi narasi-narasi mereka, presiden togut, penguasa togut, ya semua dihukumi sebagai togut. Entah karena mereka suka makan yogurt atau gimana. Ya. Qad kharaja ala imam. Entah itu penguasa yang adil atau penguasa yang zalim. Ahlussunnah mengatakan penguasa selama dia mukmin, selama dia masih muslim, haram untuk diberontak. Tetap wajib didengar dan ditaati. Kemudian kata beliau, orang ini tadi, khawarij ini tadi, memberontak kepada penguasa, kemudian dia mulai mengumpulkan massa, memobilisasi massa. Kemudian mulai dia sedikit-sedikit menghunuskan pedangnya. Kemudian sampai pada titik menghalalkan pembunuhan kepada kaum muslimin. Terjadi tidak? Terjadi. Dai-dai khawarij yang suka ngompor-ngompori kaum muslimin, melawan penguasanya dengan retorika-retorika jihad, yel-yel takbirnya, siap bela Islam, siap gitu, siap bela ulama, siap gitu, menghalalkan pembunuhan, pemberontakan, menghalalkan peperangan kepada sesama kaum muslimin. Aparat yang disuruh mereka untuk melawannya, aparat ini kebanyakan muslim atau non muslim? Muslim juga, tapi mereka menganggap bukan muslim aparat ini, tapi aparat ini ansarut taghut, penolong-penolongnya yogurt itu mana? Togut itu lagi. Ya, maka kalau Anda dapati, kata Imam Al-Ajuri, orang-orang yang modelnya seperti ini, jangan tertipu dengan bacaan Qur'annya yang indah. Ada orang itu ngelihat orang kalau baca Qur'an bagus, Ustaz, syahdu suaranya, bikin saya mewek, so sweet. Ya. Terus emang kalau bacaan Qur'annya bagus, berarti pasti di atas kebenaran. Ingat Abdurrahman bin Muljam, pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Jangan tertipu dengan sholatnya yang panjang. Masya Allah. Orang kadang tertipu, ini fulan ini, Ustadz fulan ini, kalau sholat Masya Allah. Nabi dulu kalau sholat, kata Aisyah, kakinya bengkak. Ini bukan bengkak lagi Ustadz, dia kalau sholat cuklek. Saking lamanya dia sholat, cuklek kakinya. Jangan tertipu wala bidawami siyamihi, kata Imam Al-Ajuri. Jangan tertipu dengan panjangnya dia berpuasa. Kalau puasa Masya Allah, bukan berbuka puasanya bukan maghrib, subuh. Saking lamanya dia berpuasa ini, zuhud Masya Allah. Dan jangan tertipu dengan retorika bahasanya ketika menyampaikan ilmu-ilmu agama. Bahasanya bagus, tata bahasanya, letaknya itu bagus, bikin orang itu semangat untuk mendengarkan kajiannya. Jangan tertipu. Idza kana madhhabuhu madhhabal khawarij. Kalau ternyata madhabnya, metodenya, pemahamannya dia dalam agama itu ternyata menggunakan metodenya orang-orang khawarij, pemahamannya orang-orang khawarij. Dengan gelar apapun jangan tertipu. Mau doktor, profesor, LC, apapun itu jangan tertipu. Ya, dilihat akidah dan manhajnya. Dan juga hati-hati buat para yang bikin kajian biasanya panitia-panitia kajian, penyelenggara kajian atau takmir masjid. Jangan cuma ngundang ustadz dilihat dari
followersnya, dilihat dari jamaahnya. Saya kalau ngundang Ustadz Fulan ini, Ustadz, Masya Allah parkirannya penuh, jamaahnya sampai nyewa terop kita ini, saking beludaknya jamaahnya. Tanpa dilihat akidahnya si Ustadz ini, manhajnya si Ustadz ini, bagaimana pemahamannya dia. Tanpa dilihat itu, tutup mata sudah. Yang penting jamaah banyak, celengani bek. Alhamdulillah, jadi tak mirip. Iya. Yang penyelenggara kajian juga gitu panitia. Donasinya semakin banyak, followersnya di Instagram semakin meningkat, tanpa dilihat apakah Ustadz ini punya akidah yang benar atau menyimpang dari akidah yang benar. Ini wasiat yang berharga dari Imam Al-Ajuri, Muhammad Ibnul Husain Al-Ajuri, dalam kitabnya Asy-Syariah, yang wajib untuk kita pegang erat-erat, terutama di zaman-zaman fitnah seperti sekarang. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri Khawarij, mereka suka menyelewengkan dalil. Nanti kita sebutkan penyimpangan-penyimpangan mereka yang berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan berhukum dengan selain hukum Allah, dan berkaitan dengan masalah takfir. Ya, mereka suka menyelewengkan dalil, dan itu bukan ciri Khawarij saja ya. Semua kelompok-kelompok sesat cirinya seperti itu. Dalilnya diputarbalikkan, dalilnya diselewengkan ke kanan ke kiri, ditarik modot-modot gitu dalilnya. Makanya salah kalau ada anggapan orang yang mengatakan bahwa yang sesat itu kalau yang nggak ada dalilnya. Tapi kalau yang punya dalil, punya argumentasi, jangan disesat-sesatin. Pernah dengar omongan kita? Iya. Kalau ada dalilnya, kita hormati dia. Jangan dikatakan itu sesat, jangan dikatakan itu syirik, jangan dikatakan itu bid'ah. Yang sesat itu kalau yang nggak punya dalil. Mas, semua kelompok sesat, mereka membangun kesesatan mereka di atas dalil. Bukan dalilnya yang salah, pemahaman mereka yang salah. Ya, contoh yang sering kita sampaikan seperti Firqah Ahmadiyah yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa nama nabinya? Mirza Ghulam Ahmad. Kita mungkin mikir, mungkin ngawur Ustaz, pasti kono dalil lagi. Ketok ini kesesatan yang longor ini sudah. Pasti nggak ada dalilnya. Ada jemaah. Ada yang tahu apa dalilnya mereka? Bahwa Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad itu nabi yang diutus sama Allah. Oh, no dalilnya, bayangkan. Longor ngono, ono dalilnya mah. Bayangkan. Ada yang tahu dalilnya apa? Panitia nggak ada hadiahnya ini. Biasanya kalau ada hadiahnya itu semangat. Mau benar mau salah pokoknya jawab saya. Bismillah. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat yang ke-6 atau 7. Coba dicek ayat 6 atau 7. As-Saff, bukan As-Saffat, As-Saff. Allah mengatakan wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada yang sudah nemu? Coba dibaca terjemahnya. Surat As-Saff ayat 6 atau 7? 6 atau 7? Anak lupa juga. 6 ya? Ya. Coba dibaca terjemahnya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelummu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Itu tambahan itu dalam kurung ya. Iya. Itu tambahan. Dalam kurung Ahmad, dalam kurung Muhammad, Muhammad tambahan. Ayatnya berbunyi apa? Ahmad. Nah, kata orang-orang Ahmadiyah, ya itu maksudnya Mirza Ghulam Ahmad. Kita mau ngotot itu Muhammad, ayatnya ngomong Ahmad. Nah, dari sini mereka punya dalil kan? Ya. Maka kalau mengikuti kaidah orang-orang yang tadi kita sebutkan, harus dihormati, hormatono itu. Iya, hormati orang-orang Ahmadiyah itu. Jangan disesat-sesatkan orang Ahmadiyah itu, gitu? Enggak.
Karena para ulama mengatakan laisa sya'nu an tastadil walakinna sya'na ay yakuna istidlaluka sahiha. Perkaranya itu bukan engkau berdalil, tapi perkaranya itu adalah penempatan dalilmu itu apakah sahih atau tidak. Dalilmu itu ditempatkan di mana, sahih ataukah tidak. Itu yang membedakan. Karena kita menyeru kaum muslimin, mengedukasi kaum muslimin untuk memahami dalil dengan pemahaman para salaf. Karena tidak ada pemahaman yang benar dalam memahami dalil kecuali dengan pemahaman para salaf. Satu-satunya, the one and only sudah. Cuman masalahnya sebagian orang ini menganggap para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagian orang menganggap mereka itu cuman manusia biasa. Apalagi jargonnya orang-orang hum rijal wa nahnu rijal. Sahabat itu manusia biasa, kita juga manusia biasa. Bahasa Surabaya apa? Podo mangan sego. Padahal sahabat juga mangan sego. Kalau mereka punya pemahaman terhadap Al-Quran, ya kita boleh dong punya pemahaman terhadap Al-Quran. Pemahaman kita itu yang relevan di zaman kita. Kalau pemahaman sahabat itu yang relevan di zaman para sahabat. Nah, muncul namanya tafsir hermeneutika. Pernah dengar? Nggak usah dengar, nggak apa-apa. Sesat soalnya. Tafsir hermeneutika, yaitu tafsir terhadap Al-Quran yang dipaksakan untuk relevan, cocok di zaman sekarang. Dibuang itu tafsirnya para sahabat itu. Nah, maka kita enggak. Kita tetap memahami dalil-dalil berdasarkan pemahaman para salafus soleh, pemahaman para sahabat. Jamaah dimulakan oleh Allah, kita mulai membantah beberapa syubhat-syubhat mereka. Yang pertama tentang masalah at-takfir, mengkafirkan. Berapa banyak di dalam Islam ayat-ayat yang atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang larangan kita serampangan untuk memvonis saudara kita dengan vonis-vonis yang buruk, termasuk diantaranya vonis kafir. Misalnya Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat, Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dan jangan kalian menggelari dengan gelaran-gelaran yang buruk. Sungguh seburuk-buruknya gelar, seburuk-buruknya nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kata para ulama, kefasikan setelah keimanan sebagai gelar yang paling buruk maksudnya adalah vonis kafir tanpa hak. Bukan tidak ada vonis kafir, ada vonis kafir itu. Ada. Ahlussunnah pertengahan. Tidak seperti orang-orang liberal yang nggak mau ngomong kafir. Ya enggak? Harus ngomong non muslim gitu. Nggak boleh ada pengkafiran. Nggak, kita nggak kayak gitu. Tapi juga bukan kita seperti orang-orang Khawarij yang ngobrol murah stempel kafir. Kita pertengahan, ada vonis pengkafiran itu ada, tapi ada syarat-syaratnya, ada step-stepnya, dan yang berhak mengkafirkan adalah para ulama yang memiliki wewenang, bukan orang-orang sembarangan seperti kita. Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Nabi pernah berkhutbah ketika di Haji Wada. Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan harta-harta kalian itu haram sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, yaitu hari Arafah ketika itu, dan sebagaimana haramnya bulan ini, yaitu ketika itu bulan, kalau Arafah berarti bulan apa? Dzulhijjah, bulan haram. Dan sebagaimana haramnya tanah ini. Lagi di mana itu Nabi? Di Mekah, ya di Masjid Al-Haram, atau di kota Mekah, di Arafah. Maka Islam sangat menjaga kehormatan, sangat menjaga darah. Di antara bentuk Islam menjaga darah yaitu tidak atau melarang kaum muslimin untuk serampangan memvonis kafir. Karena dari vonis kafir inilah nanti akan muncul pembunuhan, peledakan, pengeboman, dan lain sebagainya. Awalnya itu, sungguhnya itu dari vonis kafir dulu. Itu pemicunya. Maka kalau ini dihilangkan, tidak ada yang namanya pengeboman atau memberontak kepada penguasa. Ya, memberontak kepada penguasa, mengkudeta penguasa, terjadi demonstrasi dan lain sebagainya.
prahara di suatu negeri, itu salah satu awalnya sumbunya adalah dari pengkafiran ini tadi. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Misalnya Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim salah satunya adalah menggelari dia dengan kafir, itu adalah kefasikan. Sedangkan membunuhnya itu adalah kekufuran. Nabi juga bersabda, man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kafir, maka seperti dia ini sedang membunuhnya. Ya, seakan-akan dia sedang membunuhnya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ayyumam rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala. Kata Nabi, barang siapa atau siapapun seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir, ya kafir," maka vonis kafirnya akan kembali atau akan tertuju kepada salah seorang di antara mereka. In kana kama qala, kalau memang benar seperti yang dikatakan, gak ada masalah. Tapi kalau salah, roja ilaihi, vonis kafirnya itu kembali kepada yang mengucapkan. Maka nggak sembarangan jamaah. Ahlussunnah wal jamaah adalah orang yang sangat berhati-hati dalam masalah takfir ini. Itu wewenangnya para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan babut takfir babun khotir. Bab pembahasan tentang vonis pengkafiran ini bab pembahasan yang sangat berbahaya sekali. Aqdama alaihi katsirun minan nas. Banyak di antara manusia yang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Fasaqatu, mereka jelumup. Mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu. Tapi para ulama, mereka itu sangat berhati-hati dalam masalah ini sehingga mereka selamat, kata beliau. Dan kalau kita lihat sepak terjang para ulama, benar. Mereka sangat berhati-hati tentang permasalahan ini. Maksudnya vonis orang perorangan ya, bukan memvonis perbuatan. Awas, ini dibedakan. Kita ini sama orang-orang di luar dituduh suka mengkafirkan, padahal kita akui iya kita mengkafirkan. Tapi mengkafirkan apanya? Perbuatan. Karena perbuatan kafir ya kita katakan kafir. Masa mau kita seleweng-selewengkan gak kafir gitu? Orang jelungup-jelungup di kuburan misalnya, nyungsep-nyungsep di kuburan, minta sama penghuni kubur. Perbuatan apa? Syirik. Syirik perbuatan yang bisa menyebabkan orangnya kafir, kufur. Ya dalil-dalil memang mengatakan demikian. Masa kita nggak mau, enggak nyungsep di kuburan nggak kafir kok gitu? Nggak bisa, tetap. Nah, tapi masalahnya orang perorangannya inilah yang tidak kita gegabah memvonis kafirnya. Para ulama tadi kita sebutkan seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ketika hidup di zaman kekhalifahan Al-Ma'mun, ada sebuah kekufuran yang terjadi di zaman beliau. Dan beliau diuji dengan itu. Apa itu? Fitnatu khalqil Quran. Ujian atau ya fitnah tentang Al-Quran itu makhluk. Diyakini oleh Khalifah Al-Ma'mun dan dipaksakan kepada rakyatnya. Bayangkan, dijadikan sebagai undang-undang. Wajib semua rakyat meyakini Quran makhluk, bukan kalamullah, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal dengan tegas dan ulama-ulama yang lain mengatakan dengan tegas mengatakan man qala bi annal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Ini hukum secara apa? Umum. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Tidak dikafirkan sama Imam Ahmad. Kenapa? Karena ada syubhat. Ada dai-dai sesat yang mengelilingi dia. Di antaranya Ahmad bin Abi Duat yang selama ini jadi penasehatnya. Gak dikafirkan sama Imam Ahmad. Ketika dihadapkan sama Imam Ahmad, sama Khalifah Al-Ma'mun, Imam Ahmad datang. Kemudian Imam Ahmad memanggil Khalifah Al-Ma'mun dengan sebutan Ya Amiral Mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang mukminin. Gitu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berdebat dengan pentolan-pentolannya Jahmiyah yang berkeyakinan wahdatul wujud. Apa wahdatul wujud? Manunggaling kawula Gusti. Kufur enggak ini? Kufur, nemen bersatunya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ketika berdebat dengan mereka,
Bukan awamnya yang diajak berdebat ini ya, ulama-ulamanya. Kok Imam Ahmad, Syekhul Islam. Apa kata Syekhul Islam? Law wafaqtukum lakuntu kafiran. Li'anna qawlakum kufrun walakinnakum indi la takfurun li'annakum juhal. Kata Imam Ahmad, seandainya aku sepakat dengan ucapan kalian, dengan akidah-akidah sesat kalian, kalau aku sepakat, aku kafir. Akan tetapi menurutku kalian tidak kafir karena kalian juhal. Juhal jamak dari jahil, karena kalian masih jahil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada yang dengar ini Wahabi. Katanya ini gembongnya ya, yang suka mengkafirkan ini. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh murid-muridnya dalam kitab Unwan An-Najd, Unwanul Majdi fi Tarikhin Najdi, kalau nggak salah. Ya. Imam Ahmad, siapa tadi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau pernah mengatakan, "Lau kunna la nukaffir man abada as-sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa adami man yunabbihum fa kaifa nukaffiru man lam yuhajir ilaina wa lam yusyrik billah." Kalau kami saja tidak mengkafirkan orang-orang yang nyungsep di kuburannya Ahmad al-Badawi di Mesir sana. Ada kuburan yang dikeramatkan ketika itu di zaman beliau. Kuburan seorang yang bernama Ahmad al-Badawi. Banyak orang-orang datang ke sana, nyungsep, jelungkup di situ. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kami tidak mengkafirkan mereka karena ketidaktahuan mereka dan karena tidak adanya orang yang memperingatkan tentang hal itu. Nah, dikafirkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal dalam kitab-kitab beliau, Kitabut Tauhid, Ushulus Tsalatsa, Kasyfus Syubhat, tegas nggak beliau mengatakan orang yang nyungsep di kuburan syirik? Tegas. Tapi itu vonis secara umum, bukan merujuk kepada individu-individunya. Ini para ulama. Ya, maka kok aneh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan sebagai gembong takfiri. Padahal beliau sangat berhati-hati dalam mengkafirkan. Karena para ulama punya sebuah kaidah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan, "Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi." Tidak semua orang yang terjatuh ke dalam perbuatan kufur otomatis pelakunya jadi kafir. Ini orang Islam ya, kita nggak bahas tentang orang yang memang asli kafir. Ini nggak kita kafirkan, wis kafir dewe gitu loh. Yahudi, Nasrani, musyrik, ini bukan pembahasan kita. Kita bicara tentang seorang muslim yang melakukan perbuatan kufur, mengucapkan ucapan kufur. Apakah otomatis langsung kafir? Tidak. Ada syarat-syaratnya. Ada tembok. Jadi vonis ini seperti kita tembak gini, dor. Nah, pelurunya itu melewati tembok-tembok. Nah, kalau tembok-tembok ini hilang, pelurunya kena orangnya, nah ini baru vonis kita kena, dia itu kafir. Tapi kalau ternyata tembok-temboknya ini masih ada, ya mental vonis kita, nggak bisa dikafirkan. Itu ibaratnya. Apa temboknya? Yang pertama adalah al-ilmu wa adamul jahl. Dia yang dikafirkan ini, suspek kafir ini, dia itu harus orang yang tahu kalau perbuatan yang sedang dia kerjakan atau ucapan yang dia ucapkan itu adalah perbuatan atau ucapan yang kufur. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak bisa dikafirkan. Kalau dia nggak tahu, nggak bisa dikafirkan. Apa dalilnya? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang dari Syam ke Madinah, beliau langsung sujud kepada Nabi SAW. Sujud langsung. Padahal apa hukumnya sujud kepada selain Allah? Syirik. Nggak boleh. Allah mengatakan di akhir surah Al-Hajj, warka'u wasjudu rabbakum wa'budu ya ayyuhalladzina amanu. Iya, warka'u wasjudu rabbakum. Sujudlah, rukuklah kalian, sujudlah kalian kepada Rabb kalian. Wa'budullaha la'alakum tuflihun. Dan sembahlah Allah agar kalian beruntung. Sujud adalah
penghinaan diri yang hanya diberikan kepada Allah nggak boleh diberikan kepada selain Allah, meskipun itu Rasulullah SAW, nggak pantas disujudi. Nah, Mu'ad tiba-tiba sujud. Terus kemudian apakah Nabi SAW mengkafirkan Mu'ad bin Jabal, nyuruh untuk mengulangi syahadatnya? Tidak. Nabi mengatakan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'azamati haqqihi. Andai kata memang boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, coba boleh, kalau seandainya boleh, bukan aku yang disujudi, tapi aku akan perintahkan istri-istri sujud kepada suaminya. Bukan umat sujud kepada nabinya, tidak, tapi istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Seandainya ibu nanti kalau di rumah jangan dipraktekkan, tahu datang ke rumah bojo itu kok langsung sujud, enggak. Seandainya Nabi mengatakan. Tapi poin yang kita ambil, Nabi tidak memvonis Mu'ad sebagai kafir. Kenapa? Mu'ad nggak tahu kalau itu perbuatan yang kufur. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kisah tentang Dzatul Anwat, sekelompok sahabat yang masih newbie, baru masuk Islam, nggak tahu mana syirik mana tauhid. Tiba-tiba ketika beliau berangkat perang Hunain, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini tiba-tiba nyeletuk mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti orang-orang musyrikin itu juga punya pohon keramat. Orang-orang musyrikin ini punya pohon keramat. Kalau mau perang, senjatanya digantungkan sama mereka, biar sakti, diinapkan semalam, bodi kayak dupo tau apa. Nah, kita umat Islam kenapa nggak punya gituan? Ayolah bikin gituan gitu. Gak weruh nek iki perbuatan syirik. Ngalap-ngalap berkah di pohon-pohon keramat. Maka Nabi SAW tidak mengkafirkan mereka. Nabi SAW takjub, kaget, seraya bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Innaha sunanun qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Ucapan kalian ini persis plok sama ucapannya Bani Israil dahulu kepada Musa, di mana mereka mengatakan kepada Musa, wahai Musa, buatkan kami berhala sebagaimana mereka juga memiliki berhala. Tapi jawabannya Nabi Musa apa? Innakum qaumun tajhalun, kalian kaum yang jahil. Gak dikafirin sama Nabi Musa. Ada surat Al-A'raf itu kisahnya, gak dikafirkan sama Nabi Musa. Tuh lihat, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil tersebut mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW. Nabi mendapati sebagian kaumnya, sebagian sahabatnya melakukan perbuatan yang kufur, melakukan perbuatan yang syirik, mengucapkan ucapan kufur, namun Nabi tidak memvonis orang perorangannya dengan kekufuran atau menyuruh mengulangi syahadat, enggak. Tapi Nabi tegas, perbuatannya tetap dikatakan syirik, perbuatannya tetap diingkari, orangnya tidak langsung dikafirkan. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama apa tadi syarat pengkafiran? Ala ilmu. Harus berilmu dulu. Orangnya harus tahu dulu. Kalau nggak tahu, nggak bisa dikafirkan. Yang kedua adalah dia itu orangnya harus dengan kemauan sendiri melakukan ucapan kufur atau mengucapkan ucapan kufur, bukan karena paksaan dari orang lain. Ya, atas kemauannya sendiri, mukhayyar, dia bisa memilih antara mengucapkan ucapan kufur atau tidak mengucapkan ucapan kufur. Beda dengan mukrah, orang yang dipaksa. Kalau dia dipaksa mengucapkan ucapan kufur atau dipaksa melakukan perbuatan kufur, tidak dikafirkan. Sebagaimana kisah siapa? Ada yang tahu? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Bapaknya Yasir, terus ibunya yaitu Sumayyah dibunuh sama orang Quraisy.
karena nggak mau mengucapkan ucapan kufur. Sumayyah, syahidah pertama di dalam Islam, ibunya Yasir ini. Ibunya Ammar. Ammar bingung. Ini pedang ini sudah ada di lehernya ini. Disuruh mengucapkan ucapan kufur. Ada yang mengatakan disuruh mengucapkan Muhammad kadzdzab. Ada yang disuruh untuk mengagungkan Lata dan Uzza, ucapan kufur. Dia nggak tahan. Akhirnya dia ucapkan itu. Dia menangis seakan-akan sudah hancur sudah amalannya dia. Dia datang kepada Nabi SAW, turun firman Allah dalam surah An-Nahl, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bis sadri kufran fa alaihi ghadabun min Allah wa lahum adzabun alim. Kata Allah, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, dia akan mendapatkan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tenang di atas keimanan. Itu nggak kafir. Tapi yang kafir itu adalah yang dengan kerelaan hatinya, dengan kelapangan hatinya dia mengucapkan ucapan kufur, itu yang kafir. Tapi kalau yang dipaksa tidak kafir. Yang kedua. Yang ketiga, dia mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur itu karena kesadaran dirinya, bukan karena kepleset atau keperucut atau yang semisal dengannya lah. Apa kepleset? Ya kepleset, keperucut. Nggak sengaja. Ya, qasid atau ghairu qasid. Sengaja atau tidak sengaja. Dalilnya kisah seorang yang diceritakan Nabi SAW kehilangan unta beserta perbekalannya. Di tengah-tengah perjalanan, unta bersama perbekalannya, makanannya, pakaiannya, minumannya di situ semua. Tahu-tahu hilang, lepas. Ini di tengah padang pasir, jamaah. Anda bayangkan bagaimana bagaimana keadaan orang ini. Di tengah padang pasir hilang untanya. Ya sudah, nyawanya itu berarti stres dia, nyari sana nyari sini, gak ketemu. Hanya dia istirahat di bawah pohon. Gak lama kemudian dia bangun dari tidurnya, dia dapati ada unta sak perbekalannya lengkap ada di hadapannya dia. Ditangi turu melek-melek ono-ono unta ide lengkap dengan perbekalannya. Anda bisa bayangkan gak bagaimana bahagianya orang ini? Senang, luar biasa bahagia, seakan-akan nyawanya datang kembali. Akhirnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Ngawur. Ya, lebih sangar dari Fir'aun cuman. Fir'aun cuman mengatakan ana rabbukumul a'la, ya enggak? Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah masih dianggap Tuhan, tapi ngisorku. Ngono maksudnya Fir'aun itu. Tapi ini lebih melecehkan lagi. Ini mengatakan Allah itu hambaku, aku Tuhannya Allah. Tapi apa kata Nabi? Nabi mengkafirkan dia? Enggak. Nabi mengatakan akhto'a li syiddatil farah. Orang ini keperucut, keliru, kepleset mulutnya karena saking senangnya. Orang kalau sudah senang itu kadang enggak bisa ngelihat kondisi situasi terus gitu. Seharusnya dia ucapkan apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Itu harusnya. Kebalik. Anta abdi wa ana rabbuk. Ibarat juga ada. Kalau misalnya di zaman sekarang antum tahu lagi jalan gitu di jalan-jalan perumahan ini. Antum dapat kabar yang menggembirakan, sangat menggembirakan antum. Apa misalnya? Antum diizinin nikah lagi misalnya. Menggembirakan ya? Iya, senang. Dapat kabar gitu. Boleh nikah lagi gitu. Senang luar biasa. Bahkan saking senangnya antum, di tengah jalan gak peduli orang banyak, antum langsung sujud syukur kepada Allah.
Syukur akhirnya istriku sadar. Ketika sujud ternyata antum nggak sadar. Antum sujud di depan gapuro kampung biasanya ono ada patung-patungnya itu ya. Patung apa sih nakal pentungan? Hah? Buto. Iya, ada patungnya itu. Dia sujud di situ. Nggak tahu, dia nggak lihat kalau itu ada patungnya. Teman-temannya dia jahat, langsung difoto, cekrik gitu. Share di grup WhatsApp, fulan telah kafir, murtad keluar dari Islam. Kenapa? Ini buktinya. Dia nyembah patung yang ada di gapura, patung buto itu tadi. Orang seperti ini jatuh vonis kafir? Nggak jatuh ya, karena tidak bukan tujuan dia untuk sujud kepada berhala tersebut, tapi karena ketidaksengajaan. Ya. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah. Ini tentang masalah takfir. Masih ada ini lagi? Sudah habis. Sampai jam 5. Ya. Oh. Baik, kita lanjutkan syubhat mereka yang berikutnya tentang masalah apa? Jihad atau tentang pemerintah? Jihad. Baik. Ya. Ada sebagian orang atau bahkan banyak di antara orang-orang yang menuduh ad-da'wah as-salafiyah, manhaj salaf itu anti sama jihad. Ketika kita menyampaikan tentang haramnya terorisme di dalam Islam, tentang keburukan-keburukan radikalisme, sifat membantah sikap-sikap radikalisme di dalam Islam, kita dituduh sedang menggembosi kaum muslimin, menggembosi jihad. Bahkan kita dituduh salafi itu anti jihad katanya. Nah, ini sama ya dengan orang-orang yang ketika kita mengatakan ziarah kubur dengan tujuan nyungsep-nyungsep di kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur itu haram, syirik, kita dituduh anti ziarah. Padahal anti ziarah nggak kita? Kita mau ziarah kubur, tapi ziarah kubur cuma dua, yaitu mendoakan yang mati dan mengingatkan kita akan kematian. Sudah, nggak ada kita ziarah kubur untuk minta-minta ngalap-ngalap berkah kepada penghuni kubur. Itu yang kita ingkari. Tapi tuduhan-tuduhan orang-orang ngomong anti ziarah. Kita mengatakan sholawat-sholawat yang selain diajarkan Nabi SAW, apalagi sholawat-sholawat yang mengandung kata-kata yang mengkultuskan Nabi, itu sholawat yang syirik. Lantang kita mengatakan demikian. Syair-syair pujian kepada Nabi, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indah hululil hadithil amami, seperti yang disebutkan dalam qasidah Burdah, kita katakan itu sholawat yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla, karena mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Wahai manusia yang mulia, tiada bagiku tempat berlindung dikala musibah datang kepadaku kecuali hanya kepadamu. Berlindung kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Oh, datang tuduhan-tuduhan, memang salafi anti solawat. Padahal kita solawat, tapi solawat yang syar'i, bukan solawat yang syirki atau solawat yang bid'ah. Nah, sama dengan masalah jihad ini, kita dituduh anti jihad. Padahal berapa banyak di antara para ulama-ulama yang menegaskan tentang hukum jihad dan mulianya jihad. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ya punya buku yang membahas tentang masalah al-jihad. Ya, demikian juga ulama-ulama dari zaman dahulu seperti Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau juga membahas tentang maratibul jihad, ya, tingkatan-tingkatan jihad. Bahkan kita lantang mengatakan, kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia belum pernah berjihad dan dia belum pernah membisikkan hatinya untuk ikut berjihad, maka dia mati dalam keadaan salah satu dari cabang kemunafikan. Ya, kita lantang mengatakan kita ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan jihad yang syar'i. Ya, dengan jihad yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jihad ini ibadah bukan? Ibadah sebagaimana hukum pada umumnya berlaku dua syarat diterimanya ibadah. Apa? Ikhlas dan ittiba kepada Nabi.
Dan Nabi memberikan rambu-rambunya di dalam jihad itu. Itu yang harus diikuti. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang tingkatan-tingkatan jihad. Ini untuk membantah orang-orang Khawarij yang mereka menyempitkan jihad itu cuman dengan senjata saja. Ya, jihad itu dianggap cuman dengan senjata saja. Apalagi sebagian ya Khawarij modern, mereka memunculkan istilah jihad yang baru. Apa itu? Jihad konstitusional. Apa maksudnya jihad konstitusional? Apa jihad konstitusional maksudnya? Ini diucapkan lantang sama mereka. Ini kita lagi jihad, namanya jihad konstitusional. Padahal apa yang mereka lakukan? Demonstrasi, tapi pakai istilah jihad konstitusional. Nah, itu hati-hati. Tadi kita sebutkan jangan tertipu dengan nama, lihat hakikatnya. Demo sampai kiamat ya demo, demonstrasi. Mau dibungkus pakai mudhahara, aksi bela Islam, aksi bela ulama, demo tetap demo, wis. Baik. Mereka menyempitkan jihad itu cuma dengan senjata. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau membagi jihad menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, jihadun nafs, yaitu berjihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Dengan apa? Yang pertama dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dan dengan sabar, dengan bersabar. Itu caranya berjihad melawan hawa nafsu. Kemudian jihad yang kedua, ini kalau dilihat dari sisi musuhnya ya, musuh jihadnya ya. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan asyaitan. Dan kita tahu syaitan itu punya dua jaring. Ya, kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, jaring-jaringnya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu akan memerintahkan kalian untuk berbuat kekejian dan berbuat kemungkaran, maksiat. Dan akan memerintahkan kalian supaya kalian berkata tentang Allah, berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu. Nah, itu disempitkan oleh para ulama. Setan itu caranya dua menyesatkan manusia, dengan syahwat dan dengan syubhat. Kalau setan menyesatkan kita dengan syahwat, kita perangi dengan cara apa? Bersabar. Bersabar, menahan diri. Memang manusia pengen dengan syahwat itu tadi. Jiwa kita pengen untuk melakukan syahwat itu, tapi bersabar, ditahan. Ada janji Allah yang lebih besar daripada apa yang kita inginkan di dunia ini. Delok wedok ayu, sabar. Di surga luwih ayu maneh. Nah, ini ibarat kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa tahan di dunia, harus nikah. Kalau sudah nikah, lagi. Dipancing-pancing anak ini dari tadi gitu. Kalau dengan syubhat, bagaimana berjihad melawan syaitan dengan syubhat? Melawan syubhat yaitu dengan cara ilmu. Dengan ilmu, belajar ilmu agama untuk melawan syaitan, berjihad melawan syaitan. Dan kemudian yang ketiga yaitu berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Ini dengan tiga cara. Yang pertama adalah dengan harta, kemudian dengan pena, dengan ilmu, dan yang ketiga adalah dengan jiwa, ya, dengan nyawa. Nabi mengatakan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan lisan-lisan kalian atau pena-pena kalian, dan dengan jiwa-jiwa kalian. Ya, dan dengan ilmu, berjihad melawan orang kafir dengan ilmu lebih didahulukan daripada dengan pedang. Lebih didahulukan daripada dengan pedang. Karena tujuan daripada jihad itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.
maka didahulukan dengan ilmu terlebih dahulu. Ya, kemudian yang keempat, berjihad melawan orang pelaku maksiat dengan pelaku bid'ah misalnya, yang masih kategori muslim. Maka yang pertama adalah dengan tangan kalau memang punya kekuatan. Yang kemudian yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan mengingkari dengan hati, sebagaimana tingkatan yang disampaikan Nabi. Dan kemudian jihad oleh para ulama apabila ditinjau dari hukumnya wajib atau tidak, itu terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang fardu ain, dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain ini terbagi lagi menjadi tiga fardu ain. Kapan ketika jihad itu hukumnya fardu ain? Ini yang kita bahas jihad dengan pedang ya, jihad dengan senjata. Kapan jihad itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang? Yang pertama adalah apabila sudah berhadapan dengan musuh di medan pertempuran. Itu fardu ain, gak boleh kabur dari peperangan. Ya, gak boleh, apa istilah kita? Ngacir, ya gak boleh. Ini kita singkat aja, waktunya mau habis. Kemudian yang kedua, karena termasuk dosa besar ya, at-tawalli yaumaz zahf, lari dari peperangan, termasuk diantara as-saba' al-mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Kemudian kapan jihad fardu ain? Yang kedua yaitu yaitu ketika musuh datang menyerang negeri kita, menjajah negeri kita. Nah, itu wajib bagi orang-orang yang ada di negeri tersebut untuk mempertahankan wilayahnya. Seperti dulu di negeri kita dijajah sama siapa? Belanda. Ya, maka ketika dijajah seperti itu wajib untuk dipertahankan wilayahnya. Kemudian yang ketiga, jihad itu menjadi fardu ain ketika diseru oleh pemimpin yang sah, penguasa yang sah, bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin kelompok, bukan, tapi oleh pemimpin yang sah yang menguasai kaum muslimin. Mau namanya raja, mau namanya presiden, mau namanya prime minister, perdana menteri, yang penting dia punya wilayah, punya kekuasaan, dan diakui kekuasaannya. Kalau di negeri kita siapa? Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Apalagi beliau seorang muslim. Ketika Pak Jokowi memerintahkan semua jamaah Masjid Ibrahim wajib berjihad, wajib budal nggak sampean? Kok masih ragu jamaah? Wajib. Iya. Tapi kalau misalnya ustadz di masjid ini, anak misalnya, menyerukan kepada antum, semua jamaah Masjid Ibrahim bin Muhammad wajib berjihad merangi orang-orang kafir di luar. Budal sampean? Ya. Ya memang gitu jamaah. Karena itu wewenang pemimpin. Nabi mengatakan, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin itu dijadikan sebagai perisai, ibarat perisai yang orang-orang berperang di belakangnya. Ya, orang-orang berperang di belakang pemimpin itu. Maka kalau ada perintah dari pemimpin wajib. Ya, terutama yang wajib. Makanya jihad yang syar'i seperti para aparat-aparat menghalau para khawarij, para perusak-perusak negara, pendemo misalnya yang ingin merusak stabilitas keamanan. Benar kalau dikatakan mereka, para aparat inilah yang berjihad sebenarnya. Iya, para aparat ini yang berjihad. Karena syarat-syarat tadi terpenuhi nggak aparat ini? Diperintahkan nggak sama pemimpin? Diperintahkan mereka. Resmi diperintahkan. Sedangkan yang turun-turun ke jalan meneriakkan yel-yel takbir, justru itu yang jihadnya tidak syar'i. Itu yang jihadnya bid'ah, jihad yang bid'ah. Nah, kemudian kapan jihad itu fardu kifayah? Ya, simpel, ketika pemimpin hanya menyerukan saja untuk berjihad, ya, namun tidak dengan penekanan kewajiban. Ya, tidak dengan kewajiban. Ya, pemimpin kalau menyeru untuk berjihad, terutama jihad yang sifatnya tolak, ekspansi, attack, itu harus dengan perintah dari pemimpin. Kecuali kalau jihad yang modelnya tadi defense, bertahan.
Nah, itu nggak perlu antum izin pemimpin, nunggu perintah dari pemimpin, nggak perlu. Ada penjajah misalnya, Belanda datang menjajah rumah antum, menjajah. Nggak perlu antum diem. Inti kenapa diem nggak mempertahankan? Nunggu pemimpin dulu. Enggak. Ya, kalau sifatnya defense, mempertahankan, itu nggak perlu menunggu perintah dari pemimpin. Tapi kalau attack, menyerang ke wilayah lain, ekspansi, nah ini baru butuh perintah dari pemimpin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jihad seandainya memang benar-benar terpenuhi syarat-syaratnya, seorang yang berjihad di jalan Allah harus tahu rambu-rambu di dalam jihad. Nabi melarang untuk berjihad dengan dengan alasan fanatisme suku atau membela kepentingan kelompok, nggak boleh. Harus jihadnya itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diperangi hanya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala, memerangi kita. Kemudian jihad tersebut, di dalam jihad tersebut tidak boleh curang. Ya, tidak boleh curang, harus fair. Nggak boleh membunuh dengan cara sadis seperti memutilasi. Kemudian tidak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh rahib-rahib yang ada di rumah-rumah ibadah. Loh, padahal kalau dipikir pakai akal, seharusnya yang pantas untuk dibunuh siapa? Ya, rahib-rahibnya itu. Karena mereka yang ngompor-ngompori umatnya ya untuk memerang Islam dan kaum muslimin. Kalau pakai akal, tapi Nabi SAW melarang hal tersebut. Nggak boleh membunuh rahib-rahib yang ada di tempat-tempat ibadah. Maka bisa dipastikan yang ngebom gereja, yang ngebom tempat-tempat ibadah, bahkan masjid juga jadi sasaran bom. Itu menyimpang dari Nabi, jadi dari jalan Nabi SAW. Nabi gak pernah bahkan melarang untuk membunuh rahib-rahib tersebut. Nabi mengatakan, "Uzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida." Berperanglah kalian di jalan Allah dengan menyebut nama Allah, perangi orang-orang yang kufur kepada Allah. Harus tahu, jangan terus kawan dijadikan lawan. Seperti ISIS misalnya, siapa yang diperangi sama mereka? Kaum muslimin juga. Harus orang-orang yang kufur dan mereka memerangi kita. Tapi kalau kafir tidak memerangi kita, boleh nggak kita perangi? Haram. Nabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk, nyium tok gak bisa dia. Nah, ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian kata Nabi, jangan kalian berlaku curang dalam berjihad, berperang kepada orang-orang kafir, jangan curang. Kalau memang sudah gencatan senjata, ya sudah gencatan senjata. Kalau memang damai, ya sudah damai. Jangan terus mari ngomong damai, malamnya diserang. Nggak boleh. Nggak boleh jamaah. Dan itu pernah diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah, radhiyallahu anhu. Kita baca ya. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin Abbasah. Oh, pas waktu. Singkat saja. Muawiyah bin Abi Sufyan ini ada perjanjian dengan orang-orang Romawi untuk tidak berperang dalam sekian hari. Katakan 30 hari. Tidak berperang, gencatan senjata 30 hari. Kemudian Muawiyah berencana beliau berangkat dulu sebelum perjanjian ini habis 30 hari. Berarti hari setelahnya kan boleh ya berperang ya. Sudah nggak ada perjanjian lagi. Muawiyah berencana, ayo kita jalan dulu saja. Sambil menghitung hari, kita melakukan perjalanan ke Romawi, menuju pasukannya Romawi. Nanti kita tunggu, begitu sampai selesai 30 hari, langsung kita serang. Ini kalau dilihat dari luar, seakan-akan mencurangi perjanjian kan? Enggak kan? Ketika di perjalanan, ketemu dengan seorang yang bernama Amr bin Abbasah. Dan beliau seorang sahabat Nabi SAW. Pasukannya Muawiyah yang lagi perjalanan ke Romawi ini ketemu dengan Amr bin Abbasah. Kemudian diingatkan oleh Amr bin Abbasah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-wafa. Ya, penuhi perjanjian, la ghadar, jangan curang.
Bayangin, Muawiyah gubernur Syam dibilang seperti itu. Penuhi perjanjian, jangan curang. Kemudian Muawiyah yang mendengar ucapan itu apa terus marah gitu. Ente yang berakhlak kalau ngomong, nggak ada sopan santunnya ente kalau ngomong. Gitu. Muawiyah bin Abi Sufyan tanya, apa dalilnya? Iya, apa kau landasanmu ngomong kita nggak boleh curang? Dibawakan sabda Nabi SAW tentang perang harus memenuhi perjanjian itu, tidak boleh berlaku curang. Kalau memang sudah perjanjian, masa-masa damai, ya sudah. Muawiyah pun balik lagi jamaah. Bayangkan, ini adab seorang ketika mendengar hadis Nabi SAW. Begitu mendengar, sami'na wa ata'na, kami dengar itu dari Nabi dan kami taati itu. Balik, nggak jadi diserang itu Romawi itu. Ini taatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Coba Khawarij zaman sekarang, alah apa wae sih ngalih. Ada orang yang ngingetin kayak gitu, ngalih. Malah bisa jadi dibunuh dia. Ya, ini karena tidak belajar tentang fikih jihad. Punya modal semangat jihad, takbir, Allahu Akbar. Karena menurut mereka, ya belajar agama ini gak zamani. Antum ini pengajian, bawa pulpen, bawa buku, sudah kuno. Zaman sekarang ini umat Islam ini jangan pulpen sama buku bawanya, tapi apa? AK-47. Iya, pedang. Nah, itu baru bawa pulpen sama buku. Makanya diantara ciri orang-orang Khawarij, bahlul, goblok tentang masalah agama, terutama masalah-masalah akidah. Tanya tauhid rububiyah apa, tauhid uluhiyah apa, nggak tahu mereka. Taunya takbir, pokoknya jihad, cara pegang senjata bagaimana, tahu mereka. Ya, ini bukan jalannya para salaf. Kalau jalannya para salaf, berilmu dulu. Mau jihad, ya jihad ada ilmunya, belajar dulu ilmunya. Bagaimana cara belajar ilmunya? Balik pakai bolpen lagi. Ente gimana nulis pakai AK-47? Pakai bolpen sama buku tulis itu. Iya, bagaimana syarat-syarat jihad dan seterusnya. Antum sejak kapan tahu ucapan Imam Bukhari, al-ilmu qablal qawli wal amal? Sudah berapa tahun yang lalu? Lama ya? Iya, itu kaidah kita. Sebelum jihad, pahami dulu. Karena kalau tidak belajar tentang sesuatu, kemudian nekat beribadah, tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan kerusakan. Dan itu yang terjadi sama jihadnya orang-orang Khawarij. Jihad ini kalau dilakukan dengan benar, mendatangkan maslahat atau justru mendatangkan mudarat? Maslahat. Tapi karena dilakukan tanpa ilmu, kerusakan yang didapatkan, bukan perbaikan. Kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah kepada Allah tapi tanpa ilmu, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Match gak dengan orang-orang Khawarij sekarang? Jihad mereka ngebom sana, main petasan sana, main mercon di sini. Apakah semakin meninggikan kalimat Allah atau justru mereka sedang merendahkan kalimat Allah? Semakin merendahkan. Ya, ini bukan cuma jihad dok. Semua berlaku, ibadah-ibadah yang dilakukan tanpa ilmu semakin menambah kerusakan. Poligami, ya, poligami dilakukan sama orang yang nggak punya ilmu, modal nafsu tok poligami. Jadi rusak nggak citra baik poligami ini? Rusak, karena yang melakukan orang-orang yang nggak punya ilmu. Dicoba orang-orang yang punya ilmu melakukannya, gimana? Bismillah ya. Jangan melakukan Allah. Anak kira yang bisa kita sampaikan sebenarnya masih banyak, cuman karena waktu, insya Allah kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Sudah datang jawab ya, kan sudah selesai ya. Nah, kita akhiri. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.